anak-anak, kita berjumpa lagi dalam program Menikmati Musik Agung. Pada season kali ini, kita akan melihat salah satu karya terbesar di dalam sejarah oratorio. Karya ini dituliskan oleh, bisa lihat di gambar, coba tebak siapa ya kira-kira ini? Kita pernah bahas loh dulu karyanya dia. Ada yang masih ingat? Ya, George Friedrich Handel. Dulu kita pernah bahas karya dia yang besar yaitu Messiah Oratorio. Anak-anak boleh cek lagi ya di YouTube Geri Bandung. Nah, anak-anak sekalian, Handel memang menulis karya itu dengan sangat luar biasa. Messiah 24 hari dituliskan, sudah jadi satu karya yang sangat indah. Tapi sepanjang hidup Handel, dia tidak hanya menulis satu. Dia menulis banyak sekali oratorio. Dan selain Messiah, ada satu oratorio dia yang terkenal juga, yaitu Israel in Egypt. Nah, anak-anak sekalian, Israel in Egypt ini itu dituliskan sekitar tahun 1738 sampai 1739. Sudah lama sekali ya, berapa ratus tahun dari zaman kita sekarang. Nah, ini pertama kali dipentaskan pada bulan April tanggal 4 tahun 1739. Anak-anak sekalian, zaman dulu mereka kalau menulis lagu itu biasanya beda antara yang nulis kata-kata sama yang nulis musik. Jadi Handel itu menulis musiknya saja. Sedangkan kata-katanya atau libretonya, kata orang zaman dulu, itu dituliskan oleh Charles Jennens. Charles Jennens dia adalah seorang penulis libretto atau itu ya kata-kata di dalam lagu, kata-kata di dalam oratorio. Dan Charles ini bukan hanya menulis untuk Israel in Egypt, tapi dulu dia juga menuliskan untuk Messiah Oratorio. Jadi ini penulisnya sama ya, baik Messiah maupun Israel in Egypt itu sama-sama dituliskan oleh Charles Jennens libretonya. Jadi Handel menuliskan musiknya dan dia yang merangkainya menjadi sebuah oratorio indah. Nah, anak-anak sekalian, penekanan di dalam karya ini, jadi kalau Messiah kan penekanannya lain, kalau Israel in Egypt dia punya penekanan yang sangat unik karena karya ini mengandung banyak sekali komposisi paduan suara. Jadi paduan suaranya itu banyak sekali dalam karya ini dan paduan suaranya itu bahkan ada 2 grup. Kalau di Messiah kita lihat paduan suaranya itu kebanyakan satu grup. Jadi satu grup paduan suara itu biasanya ada 4 atau 5 suara. Jadi kalau 4 suara ya berarti soprano, alto, tenor, dan bass. Kalau misalnya 5 suara biasanya sopran 1, sopran 2, alto, tenor, dan bass. Nah tetapi di dalam karya ini Handel itu menuliskan 2 grup paduan suara. Berarti ada 8. Ada 8 suara yang disusun oleh Handel sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah karya yang indah. Nah nanti kita akan lihat ya, ini adalah sebenarnya suatu kejeniusan yang luar biasa. Karena menulis untuk choir itu nggak gampang. Kan mereka bukan cuma tulis, oh kalau soprannya bunyinya sol, lalu nanti altonya mi, tenornya do, bassnya sol. Enggak, mereka nggak cuma pikir gitu, tapi ada melodi-melodi yang mereka catat. Bahkan nanti ada bagian-bagian polifonik yang kayaknya tuh melodinya kelihatan berantakan tapi ternyata indah. Nah jadi ada suatu keunggulan yang luar biasa yang Handel tunjukkan di sini. Dan dia juga sebenarnya kalau berani tulis untuk paduan suara, dia itu harus mengerti karakter masing-masing suara. Jadi masing-masing suara tuh punya karakter beda-beda. Misalnya sopran, dia punya karakter yang tinggi, nggak mungkin nadanya tuh lompat-lompat, bisa sol, do, nggak mungkin lompat-lompat. Biasanya yang lompat-lompat itu bass karena mereka memberikan dasar gitu ya. Kalau sopran tuh biasanya lebih banyak main di atas, kalau tenor itu biasanya menggambarkan bunyi-bunyi seperti trompet. Jadi ada karakter-karakter yang berbeda di sini. Nanti kita akan lihat bersama. Nah selain itu juga, selain dari paduan suaranya yang sangat indah di dalam karya ini, Handel juga seorang master di dalam menuliskan orchestration atau orkestrasi. Nah ini adalah teknik yang sangat penting karena Handel menggunakan orkestra untuk menggambarkan sesuatu. Jadi kalian kalau dengar lagunya Handel, ternyata dia tuh orkestranya bukan cuma asal bunyi doang. Oh pokoknya biola bunyi ngekok, lalu cello bunyi ngekok, nggak gitu. Lalu nanti flute tutut gitu ya, ada trompet tetetetet. Nggak cuma begitu, Handel itu bisa menyusun semuanya sehingga orkestranya ini nanti bisa menggambarkan sesuatu. Nah, Ibu akan kasih contoh satu. Biasanya suara dari alat musik piccolo atau flute yang kecil itu biasanya itu dipakai ya untuk menggambarkan kicauan burung. Nah, coba kita dengar seperti ini kira-kira. Nah,
Lihat ya betapa indahnya dan Handel menguasai teknik ini. Bukan cuma satu alat musik ya, tetapi alat-alat musik yang lainnya dia kuasai dengan karakter masing-masing. Dan nantinya dia bisa susun dengan sangat rapi sehingga menjadi satu karya yang luar biasa dan sangat dalam waktu kita dengarkan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam Israel in Egypt. Kira-kira kalian bisa tebak nggak? Ini ceritanya diambil dari mana sih? Pasti dari Alkitab. Tapi dari kitab apa coba? Israel in Egypt. Atau Indonesianya Israel di Mesir. Ayo, dari kitab apa ini? Dari kitab Keluaran. Kitab kedua di dalam Alkitab kita. Anak-anak sekalian, kenapa sih Israel kok bisa ada di Mesir? Kalau kita lihat sejarahnya, dulu orang Israel itu pernah menghadapi kelaparan yang sangat besar. Bukan hanya Israel, Mesir juga kelaparan saat itu. Tetapi Tuhan pernah mengutus Yusuf pergi ke Mesir dulu. Jadi ingat ya, Yusuf pernah dibuang sama saudara-saudaranya. Lalu melalui banyak sekali pergumulan hidup, masuk penjara, keluar penjara, masuk lagi penjara dan seterusnya. Yusuf itu akhirnya diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir. Jadi dia jadi orang yang berkuasa saat itu di Mesir. Lalu waktu kelaparan terjadi, Yakub dan saudara-saudara Yusuf dan anak-anaknya dia, mereka itu pindah ke Mesir. Dan dicatat di dalam Alkitab, mereka itu diberikan tanah yang indah di Mesir, yaitu tanah Goshen. Itu salah satu tanah yang paling subur di Mesir, diberikan kepada Yakub dan keluarganya. Sejak saat itu, Israel tinggal di Mesir, mereka beranak cucu, dicatat bahkan mereka sampai 400-an tahun tinggal di sana. Lalu kitab Keluaran mencatat tiba-tiba bangkitlah seorang Firaun yang tidak kenal Yusuf katanya. Jadi bangkitlah seorang Firaun yang gak kenal Yusuf dan dia mulai menganiaya orang Israel. Nah ini di dalam kitab Keluaran. Jadi orang Israel tuh disuruh kerja paksa, mereka disiksa, ayo kerja. Dulu awal-awal mereka kalau misalnya suruh angkat batu, mereka tinggal angkat. Sekarang enggak, batunya bikin dulu sendiri. Kalau udah bikin baru kamu angkat. Wah setengah mati orang Israel suruh kerja susah sekali. Mereka harus cari jerami, mereka harus bikin batu, lalu mereka harus kerja mati-matian. Lalu dicatat orang Mesir itu lihat, loh kok orang Israel makin banyak sih? Kerjanya udah susah, udah kecapean, kok anaknya makin banyak? Kita harus bunuh anak-anaknya mereka. Makanya ada cerita ya, waktu itu bidan-bidan dikasih tahu. Anak-anaknya orang Israel begitu mereka lahir langsung bunuh mereka. Dicekek aja atau diapain, pokoknya langsung dibunuh. Tapi ada bidan-bidan yang takut akan Tuhan. Makanya ada cerita waktu itu ya orang-orang Mesir itu tentara-tentara Mesir. Mereka itu datang ke rumah-rumah mau ngapain? Cari suara bayi laki-laki. Jadi kalau ada bayi laki-laki semua mau dilemparkan gitu ya. Semua mau dibunuh. Mereka itu pokoknya orang Israel itu sangat dianiaya di Mesir. Maka orang Israel itu mulai berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong kami. Kasihani kami disiksa di Mesir ini. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Lalu Tuhan memanggil seorang namanya siapa? Musa. Tuhan memanggil Musa untuk menjalankan rencana Tuhan membebaskan Israel dari Mesir. Nah anak-anak sekalian, peristiwa apa yang penting saat itu waktu Musa mengeluarkan Israel dari Mesir? Kan ada banyak cerita ya, tetapi ada cerita yang sangat besar sekali. Ibu kasih kode deh, ada angka 10-nya. Ayo, apa? Ada angka 10, pokoknya Tuhan melakukan 10 keajaiban saat waktu Israel tuh keluar di Mesir. Apa? Ya 10 tulah. Nah anak-anak sekalian, waktu Israel mau dikeluarkan dari Mesir, Alkitab mencatat bahwa Tuhan mengadakan 10 tulah. Jadi ada itu ya, air sungai Nil menjadi darah, lalu datang lalat pikat, datang kodok, datang katak gitu ya yang banyak dan seterusnya, kegelapan terjadi. Sampai yang terakhir nanti anak sulungnya orang Mesir, itu semuanya dibunuh oleh Tuhan. Nah anak-anak sekalian, bagian dari cerita Israel in Egypt ini adalah bagian waktu tulah-tulah itu terjadi. Jadi ini dia nggak bercerita ya dari waktu Israel kerja di sana, tidak. Tetapi ini gambarannya lebih ke arah waktu 10 tulah. Dan setelah 10 tulah itu terjadi, dan orang Israel itu berhasil melewati Laut Merah, mereka memuji Tuhan. Jadi ini karyanya Handel mulai dari sana sampai kepada puji-pujian kepada Tuhan. Nah kita akan melihat kecerdasan Handel tadi ya, cara dia menggambarkan semuanya itu dari tulah-tulah itu sampai kepada puji-pujian. Nah pada episode kali ini kita akan lihat satu bagian waktu mengenai tulah lalat pikat. Jadi waktu itu dicatat ya ada lalat yang datang banyak sekali ke seluruh Mesir dan merusak kehidupan mereka. Kok bisa? Coba anak-anak bayangkan, pernah gak kalian makan ikan goreng atau makan ikan mas atau makan ikan masak kuning?
Biasanya kalau kita makan di tempat terbuka, wah itu lalat akan datang banyak sekali. Ibu sendiri pernah makan ya, datang lalat banyak sekali. Sampai kita minta sama itu mbaknya di restoran, tolong mbak itu pasangin lilin. Kenapa? Karena lalatnya banyak sekali, ganggu sekali. Kita jadi gak bisa makan, ngusirin lalat gitu ya. Biasanya mamah tuh yang ngusirin, ayo makan cepet. Kenapa? Ada banyak lalat, cepet makan. Kenapa kok bisa gitu? Karena memang ikan punya bau yang khas gitu ya. Yang lalat suka datang, suka mau makan juga di sana. Dia juga mau cari-cari makan. Jadi biasanya kalau kita lagi makan saja, tiba-tiba datang lalat misalnya 15. Wah kita udah pusing. Aduh gak bisa makan, makannya gak enak. Kenapa? Sibuk ngurusin lalat diusir-usir. Tapi anak-anak sekalian, waktu terjadi tulah ini di Mesir, itu bukan hanya 15 yang datang. Tapi yang datang itu banyak sekali. Alkitab bilang gak kehitung. Banyak sekali sampai lalat itu bukan cuma bikin kita kesel. Tetapi lalat itu merusak kehidupan orang Mesir saat itu. Mengganggu tatanan hidup mereka. Dan tak terhitung jumlahnya sangat banyak. Bahkan mengacaukan hidup mereka. Nah anak-anak sekalian, waktu menggambarkan ini, Handel sengaja menggunakan melodi yang sangat unik. Kalau kalian dengar dari alat-alat musik gesek yang string semuanya, itu dia akan memberikan nada yang sangat cepat sekali waktu lalat itu berterbangan. Jadi lalat itu punya sayap, biasanya kan sayapnya itu enggak seperti burung elang ya. Burung elang kan sayapnya kepake sedikit-sedikit gitu. Kalau lalat kan sayapnya gitu ya. Jadi itu sangat mengganggu sekali dan itu nanti digambarkan oleh alat musik geseknya, alat musik stringnya. Suara lalat yang berterbangan banyak sekali dan sangat lincah. Dan waktu itu ya, waktu dikatakan he spake the word atau waktu Musa mengatakannya, datanglah lalat. Itu kan disuruh Tuhan ya. Jadi Tuhan bilang Musa katakanlah, maka nanti lalat akan datang. Waktu dikatakan he spake the word, itu dia pakai nada yang sangat tegas, sangat berwibawa. Melodi yang sangat tegas, gak banyak macam-macam. Jadi gak pakai hihihihihi, gak pakai gitu. Semuanya itu pakai yang sangat tegas, he spake the word. Dan tiba-tiba waktu gambaran lalat itu datang, itu mendadak pakai suara yang lebih kecil. Begitu seperti lalat yang datang banyak dan nadanya itu melompat-lompat. Jadi lalat itu digambarkan datang jauh dari tanah Mesir, mulai memasuki Mesir dan mulai mengacaukan orang-orang Mesir saat itu. Nah coba kita dengarkan sama-sama, coba perhatikan waktu kata he spake the word dan waktu lalat-lalat pikat itu katanya datang. Mari kita dengarkan bersama. He spake the word. Sebuah karya yang sangat indah ya. Ternyata tulah yang seperti itu yang kalau di Alkitab kita baca cuman ada tulah datang seperti ini. Ternyata bisa dibikin jadi suatu karya musik yang indah, suatu melodi yang sangat indah seperti film. Cuman yang kali ini filmnya kita
dengarkan lewat telinga. Jadi nggak nonton dengan mata kita, tetapi dengarkan dengan telinga dan mulai kita imajinasikan dengan otak kita. Luar biasa sekali. Nah, selain itu hari ini Ibu akan tunjukkan satu lagi karya waktu Israel itu mulai keluar dari tanah Mesir. Jadi kalian ingat nggak? Setelah terjadi 10 tulah itu, Firaun itu mulai mengusir Israel. Udah pergi aja sana, karena kamu mengacaukan di sini. Keluar dari Mesir. Lalu buru-buru ya, orang-orang Israel itu mulai packing barangnya semua. Domba, kambing dombanya disusun, anak-anaknya semua disiapkan, keledai-keledai dikeluarkan. Mereka itu mulai pergi dan mereka itu harus melewati Laut Merah. Ingat kejadiannya ya. Waktu mereka sudah di depan Laut Merah, tiba-tiba orang Mesir datang. Wah, kata orang Israel, matilah kami. Lihat, orang Mesir itu bawa kereta kuda. Kita ini bagaimana? Kita bawa kambing domba, berisik, sibuk. Lalu anak-anak juga banyak yang masih kecil-kecil. Ada yang masih digendong gitu ya. Lalu sisanya ngapain? Kami jalan kaki. Gimana caranya kabur dari orang Mesir? Waktu mereka lihat ke depan, ya ampun, itu laut. Kami akan matilah di sini. Mundur ketemu Mesir, kalau ke depan kami tenggelam di dalam laut. Wah, mereka sangat ketakutan. Tetapi Tuhan suruh kepada Musa, belah Laut Merah. Lalu Laut Merah itu mulai terbelah dan orang Israel itu bisa melewati Laut Merah di tanah yang kering katanya. Hebat ya, laut itu jadi kering sebagian gitu ya waktu dibelah dan orang Israel itu bisa melewati semuanya itu. Bayangkan ya, bawa kambing, domba semuanya, anak-anak jalan masih ada yang begini-begini ya. Mereka lewati tanah kering dan mereka berhasil melewati itu semua. Nah, setelah mereka berhasil melewati Laut Merah itu, dikatakan di dalam Keluaran, Musa dan Israel itu memuji Tuhan. Nah, kita akan lihat ya, waktu pada bagian pujian ini, Handel itu menggunakan gaya polifonik. Apa itu polifonik? Polifonik itu adalah bersahut-sahutan. Jadi paduan suara itu, mereka tidak bernyanyi bersamaan melodi yang mereka nyanyikan, mereka juga tidak menyanyikan bersamaan kata-kata yang mereka nyanyikan. Mereka nyanyinya tuker-tukeran. Jadi muncul dulu misalnya soprano. Lalu nanti alto menyusul di belakang. Tapi sopranonya belum selesai, masih jalan terus. Altonya tiba-tiba masuk di tengah. Nanti tiba-tiba tenornya masuk lagi di tengah. Lalu bassnya masuk lagi di tengah. Mereka itu seperti nyelip masuk. Harusnya ini kan jadi sebuah kekacauan. Berantakan, kok gak rapi, masuknya harusnya barengan. Tetapi dalam teknik musik, polifonik ini ternyata memberikan keindahan. Jadi ya mulai dari melodi pertama dinyanyikan oleh satu suara, nanti suara berikutnya menyanyikan melodi yang mirip sekali dengan melodi suara pertama, itu ternyata menjadi sebuah keindahan yang sangat luar biasa. Jadi notnya sangat banyak dan kalau kalian perhatikan di dalam kata glory itu Handel pakai not yang sangat banyak. Dia nggak cuma berkata glory, tapi dia nya banyak sekali. Kenapa? Karena dia mau menggambarkan kemuliaan Tuhan tuh besar. Kemuliaan Tuhan tuh layak menerima yang sangat luar biasa. Nggak cukup pakai satu not. Harus pakai not yang banyak sekali untuk menunjukkan kemuliaan Allah yang sangat megah itu. Jadi dengan notasi yang banyak, lalu dia bersahut-sahutan seperti rakyat yang banyak bersahut-sahutan. Ini menggambarkan keindahan yang luar biasa. Jadi bayangkan ya, Musa bersama dengan seluruh orang Israel bersorak bagi Tuhan saat itu. Nah, nanti cerita inilah yang akan turun-temurun terus diceritakan kepada generasinya orang Yahudi. Makanya orang-orang Yahudi meskipun mereka sudah berjalan ribuan tahun, mereka gak pernah lupa kejadian Tuhan pernah membelah Laut Merah, Tuhan pernah membebaskan mereka. Bahkan sampai zaman Yesus, mereka masih ingat sekali bahwa nenek moyang kami pernah bebas dari Mesir. Kenapa? Karena diceritakan terus Tuhan membebaskan mereka, Tuhan melepaskan mereka dan Tuhan layak dipermuliakan. Mujizat yang orang Israel tidak akan pernah lupa selama-lamanya. Tuhan membebaskan mereka dari Mesir. Ayo kita dengarkan sama-sama ya bagaimana pujian Musa dan orang Israel digambarkan oleh Handel.
sangat indah ya anak-anak. Handel kok bisa ya tulis lagu yang begitu indah? Kok bisa ya, dia pinter sekali bisa nulis seperti itu. Nah anak-anak, tentu saja ini tuh dianugerahkan oleh Tuhan. Jadi Tuhanlah yang memberikan kepintaran kepada Handel. Tuhanlah yang memberikan kepada dia anugerah untuk dia bisa menuliskan itu. Melalui karya agung ini kita bisa melihat ya betapa hebatnya kejadian di Mesir saat itu. Kalau misalnya kita baca Alkitab saja, kadang-kadang kita sulit membayangkan. Kita masih, oh ya kira-kira lalat pikat datang. Tetapi begitu digambarkan dengan musik, wah itu sangat berkuasa sekali untuk membuat kita jadi punya gambaran yang sangat luar biasa. Dari sini kita akan melihat betapa besarnya Tuhan kita. Kita jadi lebih terdorong untuk memuliakan Tuhan. Jadi anak-anak sekalian, musik yang baik adalah musik yang bisa membawa kita semakin mengagungkan Tuhan, Sang Pencipta musik yang sejati. Musik yang baik itu memperkenalkan diri Tuhan dengan luar biasa di hadapan kita. Sehingga kita terdorong untuk mau memuliakan Tuhan lebih lagi. Musik yang baik membawa kita seharusnya semakin mencintai Tuhan. Baik anak-anak, sampai di sini dulu episode kita kali ini. Masih banyak bagian-bagian yang lain dari Israel di Egypt yang akan kita bahas. Nantikan di minggu-minggu yang di depan ya. Oke, sampai jumpa lagi di dalam program Menikmati Musik Agung. Dadah!